Setiap malam, King Supri akan menempelkan stetoskop ke dinding, mendengarkan suara-suara intim dari pasangan di sebelah. Tapi, dia merasa hanya mendengarkan tidak cukup mengasihkan. Akhirnya, dia membuat lubang di dinding dan memasang kamera lubang jarum. Tak disangka, alih-alih melihat pertunjukan menarik, dia malah menyaksikan sekelompok orang yang sedang merencanakan untuk menggali terowongan dan merampok bank. Dan terowongan itu akan lewat tepat di bawah apartemennya. Dia bahkan melihat metode kejam yang digunakan oleh pemimpin geng untuk menghukum anak buahnya. King Supri sangat ketakutan dan hampir saja menelepon 911. Namun, saat itu juga, seorang pria tua masuk ke ruangan sebelah. Ternyata, pria tua itu adalah kepala polisi sekaligus otak di balik perampokan tersebut. King Supri sadar, kalau menelepon polisi rasanya nggak akan membantu. Jadi, King Supri pun berpikir cara untuk merampok si perampok. Para perampok berencana menggunakan kereta kecil untuk mengangkut uang. King Supri berencana membuat lubang di lantai, dan saat kereta itu melewati apartemennya, dia akan mengambil kesempatan untuk mencuri uang mereka, lalu menutup lubangnya lagi. Namun, karena King Supri nggak terlalu gesit, dia memutuskan untuk meminta bantuan dari penghuni apartemen atas. Tiba-tiba, dia sadar kalau suara penghuni itu mirip sekali dengan suara wanita yang sering ia dengar setiap malam. Ternyata, wanita itu sengaja dikirim oleh para perampok untuk mengawasinya. Saat itu, King Supri baru sadar kalau wanita itu sebenarnya mata-mata. Kemudian, Lisa yang sedang mengungsi bersama anak perempuannya datang untuk berteduh dari hujan. King Supri merasa kasihan dan menyewakan kamar kosong di atas dengan harga murah. Nggak disangka, mereka berdua ternyata adalah agen mata-mata. Untuk menjalankan rencananya dengan lancar, King Supri tahu kalau dia harus menyingkirkan wanita itu dulu. Maka malam itu, dia menyelipkan obat tidur ke dalam minuman Lisa dan membuatnya tertidur. King Supri nggak membunuh Lisa karena dia berbeda dengan para penjahat itu. Selama Lisa nggak mengganggu rencananya, dia hanya mengikat Lisa sementara waktu. Namun, dia lupa dengan anak perempuan Lisa. Begitu dia turun ke bawah, King Supri menemukan gadis kecil itu sedang merangkak masuk ke lubang yang sudah dia gali. Kalau para perampok menemukan ini, dia pasti akan mati. Untungnya, gadis kecil itu berhasil bersembunyi tepat waktu sebelum para perampok mulai membicarakan rencana mereka. Kepala polisi bilang mereka akan segera bergerak. Malam itu, jam 10, dia akan mengirimkan petugas patroli pergi dan berulang kali memperingatkan agar brankas nomor 88 tidak disentuh karena itu berisi uang milik atasan mereka. Setelah para perampok pergi, King Supri cepat-cepat menarik gadis kecil itu. Namun, saat itu, tiba-tiba ponsel Lisa berdering. Ternyata, itu adalah telepon dari pemimpin geng.